yang terdampak apanya musibah. Jadi ini bukan bencana ecek-ecek, ini bencana kemanusiaan yang sangat besar, yang sayangnya belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Insyaallah, maka kita kirim Fatihah untuk mereka. Jadi yang meninggal semoga menjadi syahidah, syuhada di jalan Allah, di sisi Allah. Yang belum ditemukan, jika masih ada harapan ditemukan. Yang selamat, jika menderita cedera luka bisa diberikan kesembuhan. Yang utamanya trauma psikologis akan kehilangan orang-orang terdekat, rumah, sawah, ladang, hewan, ternak, semua itu diberikan ganti yang terbaik. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin. Amin. Fatihah yang kedua ini untuk guru kami, kiai kami, Profesor Dr. Amal Fatullah Zarkasi. Ini sehari ini masuk ICU. Lalu itu pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Ada juga jamaah kita di sini, ada Pak Radin dan siapa saja yang masih diuji dengan sakit, kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, alhamdulillah. Itu berkahnya majelis ilmu, keutamanya majelis ilmu, kita diingat oleh orang-orang soleh insyaallah, dan mengingat orang-orang juga yang di sekitar kita. Jadi majelis ilmu itu bukan hanya majelis menyampaikan maklumat Islamiyah, maklumat tentang mauizah, tentang peringatan, nasihat-nasihat agama, tapi juga ajang untuk saling bertukar doa, mengirim doa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Terkait ini, saya berdapat postingan dari JNE. JNE membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mengirimkan bantuan, paket, parcel ke 3 provinsi itu, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, gratis ongkir. Gratis ongkir maksimal 10 kilo ya. Jadi kalau 10 kilo artinya jangan sampai lebih, 9, 8 bisa. Apa saja yang bisa dikirim? Yang bisa dikirim pakaian layak pakai. Terus bahan makanan yang tidak basi, tidak dalam bentuk cairan, tidak berbau, intinya yang bisa tahan lama. Obat-obatan, pakaian bayi, dan seterusnya itu bisa dikirim. Mulai kapan? Dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 di semua JNE di Indonesia, gratis ongkir. Tapi alamatnya harus alamatnya sana. Jadi bilang aja JNE untuk korban banjir longsor di Sumatera, itu sudah paham. Jadi itu gratis ongkir. Ini kesempatan usi nafsi wa iyyakum untuk bersih-bersih lemari. Jamak-jamak lah kita bilang. Jadi mungkin ada pakaian kita masih bagus, masih layak, masih pantas. Oh, saya sudah nggak senang modelnya. Oh, saya sudah nggak cukup karena saya semakin langsing, atau saya semakin gembrot. Nggak cukup nih, tapi masih bagus. Nggak bolong, nggak robek. Ya, intinya kalau kita sendiri masih pakai, masih mau gitulah patokannya. Mari berderma, bisa dikoordinir atau bisa sendiri-sendiri. Ini nanti juga saya akan share ke wali, kita koordinir atau bagaimana. Yang jelas sekarang tanggal berapa? 3 ya. Tanggal 3 masih ada 7 hari, mumpung masih bisa kesempatan. Jadi selalu kita bilang, dari dulu saya ingat dari bawah spandek di PAUD itu saya bilang one in one out. Ketika ada satu beli baru baju masuk, ya, kita punya one in, punya baju baru, maka harus ada yang one out. Harus ada yang kalau bisa keluar baju kita yang lama. Ke siapa? Kita kasih orang yang membutuhkan, yang termasuk orang-orang yang ditimpa musibah ini, bencana ini adalah orang-orang yang memerlukan. Maka kalau mau silahkan. Ya, tapi ada yang lucu itu. Saya lihat saking banyaknya masuk bantuan ke daerah 3 provinsi itu, Supri.
Itu kebanyakan baju perempuan. Jadi di kamp pengungsian tuh bapak-bapak pakai mukena. Itu nyata, itu enggak buat-buat, enggak konten. Jadi mereka tuh bingung, mereka nggak punya baju, bajunya hanyut, rumahnya tertimbun. Karena banyakan masuk baju itu baju perempuan. Ya Allah, ada bapak-bapak pakai mukena, bapak-bapak pakai rok, itu betul-betul tuh ini jadi viralin tuh kan. Mukanya mereka tuh antara sedih tapi ketawa. Gitu ya, itu apa ya, tawa di tengah duka lah, hiburan. Ya Allah, mereka bapak-bapak pakai mukena, pakai, karena mereka kedinginan, tidak punya baju, pakai rok, pakai daster. Ya Allah, saya bilang ya ada hiburan candaan, walaupun itu satu kata kuncinya itu apa? Ternyata emang emak-emak suka belanja. Kenapa pasokannya banyak bantuan perempuan? Karena yang nyumbang banyakan emak-emak, banyakan perempuan. Bapak-bapak nih kadang stok bajunya ya muter di situ ya sampai kita hafal nih, bajunya ini, warnanya ini, motifnya ini, ya. Rombengan tetap banyak tapi nah ini boleh puji enggak, belum dengar info nih, boleh puji nih, nah, ketinggalan ini. Jadi banyak orang-orang pengungsi itu terpaksa harus pakai baju perempuan karena yang dikirimkan baju perempuan. Itulah, tapi tetap bukan berarti setelah ini oh gitu perempuan udah banyak, udah butuh, enggak. Tetap mungkin itu kebetulan di satu kecamatan, satu daerah. Saya merinding, saya ngikutin 2-3 hari ini. Sapi kerbau itu enggak ada harganya. Itu begitu dibongkar semua mayatnya, jenazahnya sapi. Terus ada orang 2 hari pelukan di pohon kelapa. Ada orang diam di atas atap rumahnya menunggu bantuan berhari-hari. Ada seorang suami baru pulang merantau, neriakin nyebut nama anak, nama istrinya yang entah di mana itu, disebut namanya itu. Ada seorang kakek nyari anak sama cucunya 3 hari ndak istirahat, terus mengayuh gini sambil istighfar. Ya Allah, saya bilang itu pemandangan-pemandangan yang sangat melembutkan hati kita, dan kalau kita tarik semuanya, semua bermuara pada keserakahan manusia. Ya, jadi zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak firman Allah dalam Al-Quran itu adalah kerusakan di muka bumi akibat siapa? Tangan manusia. Hujan itu ya, langit itu menurunkan butiran-butiran air hujan. Betul, langit darinya keluar turun air hujan. Tetapi langit tidak menurunkan gelondongan kayu, Bapak Ibu. Gelondongan kayu itu bukan dari langit dia jatuh, itu dari hutan yang ditebangi, hutan yang digunduli, hutan yang dibebaskan pengen dibuat sawit dan seterusnya. Jadi sawit itu secara penelitian, ini ngomongin ini jadi ngomong tentang, ya ini penting juga tahu. Sawit itu tidak lebih dari 1 meter akarnya masuk ke tanah dan dia serabut, bukan akar tunggal. Jadi tidak bisa menyimpan cadangan air. Jadi kalau ada hujan ambles. Beda dengan hutan. Hutan itu kan lindung yang pohonnya itu kokoh, tegap, rapat, padat. Ini saya kadang khawatir kita ngeliat pusuk ini. Pusuknya dari luar kelihatan masih hijau nih. Kita tidak tahu ternyata butak di belakangnya kan. Jadi alam itu kalau sudah ngasih alarm, berarti ada yang salah dengan penataan, ada yang salah dengan siapa yang mengizinkan penebangan itu. Dibilang itu adalah bencana, itu ada hujan, curah hujan tinggi, pohon-pohon tumbang begitu. Masa pohon tumbang tuh rapi rupa belahannya itu, potongannya itu jelas disinso itu. Anak TK juga tahu. Gambar berikut, manakah gambar berikut yang menunjukkan pohon itu ditebang? Satu yang sinsuan rapi, sama yang acak-acakan karena dia terserabut dari akarnya. Dan kecil kemungkinan pohon itu akan lepas dari akarnya selama dia masih bersatu. Tiba-tiba langsung gelondongan kayu. Jadi Allah menampakkan ada oknum. Tapi oknum kok banyak ya? Kalau oknum itu kan sedikit kan? Siapa oknum? Menampakkan oknum-oknum yang tidak
puas-puas. Nah, kemarin Ustadz Dayat di Masjid Agung bilang gini itu Ustadz Dayat. Sumber daya alam manusia, sumber daya alam SDA, ya dari emas, ya dari pohon, ya dari air, udara, di Indonesia ini cukup untuk menghidupi 300 juta penduduk Indonesia, asal dikelola dengan baik dan benar. Tapi tidak akan cukup semua kekayaan alam ini untuk segelintir orang yang serakah. Tidak cukup. Merasa kurang, harus digali lagi tambang, harus ditebang lagi, harus membuka lahan. Jadi maka benarlah Allah dengan firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Berfoya-foya mengumpulkan harta rupiah itu telah melalaikanmu. Sampai kapan? Sampai zurtumul maqabir, sampai tanah kuburan itu memenuhi mulutmu, sampai kamu mati, sampai kamu masuk ke dalam liang lahat, baru di situ kita berhenti. Sebagian orang-orang yang serakah itu berhenti untuk mengumpulkan apa yang dikumpulkan selama di dunia. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Insyaallah itu gambaran singkat, perlu kita tahu, ini wawasan. Kita di sini aman, kita di sini selamat, kita di sini tenang. Itu bersyukur Allah jaga kita. Mereka yang di sana sedang kesusahan, maka apa yang bisa kita bantu? Ya, tidak bisa ngirimkan uang, kirim doa. Tidak bisa ngirim doa, kirim pakaian yang masih layak, masih sekiranya cukup. Kirim 2-3 helai, nggak apa-apa. Kalau malu ngirim, oh ini cuma sedikit, gabungin sama tetangganya, terkumpul nanti 5 kilo. Ini ustazah saya targetin 1 kardus. Itu kardus apa nih? Kardus mie, ya cari kardus mie, cari itu, kasih. Ya, biar makin tambah bapak-bapak sana pakai mukena itu. Ya, semoga tepat di sasarannya. Kemarin tuh salah tempat naruh kayaknya itu. Di tenda tuh, ya Allah bapak-bapak pakai mukena, kedinginan, bayangkan. Ya, jangan bayangkan, saya cuma di sini cuma ada pernah dengar cerita di sini banjir 2 kali, saya nggak di sini pas malam Idul Adha ya. Itu katanya kasur, gas LPG entah kemana, sapi ada yang mati terus mana. Itu masih selutut, masih sepinggang, seberapa tingginya? Sepinggang. Di sana itu orang sudah naik pohon, sudah ke atas atap rumahnya. Sudah tidak bisa mengandalkan renang. Berenang tuh Anda bisa kursus berenang. Saya juara renang misalnya. 5 menit oke. 1 jam apa kuat? Harus berlindung, harus berpegangan, harus saling rangkul. Nah, jadi mereka sudah di level lagi bisa berenang, sudah level rumahnya sudah Masya Allah. Jadi perlu melihat begitu biar timbul rasa empati, ada rasa syukur karena kita masih dijaga. Melembutkan hati intinya begitu Masya Allah. Jadi tema kita sekarang ini, kenapa tidak ada adik-adik kita? Adik-adik kita sedang ujian. Jadi kita tidak usah mengganggu mereka, biar mereka fokus. Tema kita tentang ini ya, bagaimana kita melihat musibah itu sebagai sebuah pemberian Allah. Pemberian apa? Kesempatan untuk membersihkan hati. Termasuk kita yang tidak mengalami itu. Maka dikatakan masuk ibu qaumin inda qaum fawaid. Musibah bagi sebagian kaum, bagi sebagian yang lainnya itu adalah faidah. Orang yang mendapat musibah, faidah bagi kita. Orang dapat kesusahan, kita mengambil hikmahnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak sedang mendapatkan musibah, orang lain yang dapat, kampung sebelah, pulau sebelah, umat yang sebelah, Sumatera ini kan jauh dari kita. Mereka dapat musibah, kita yang di Lombok mengambil hikmahnya, mengambil faedahnya, mengambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Biar lebih bersyukur, biar makin taat, biar makin takut sama Allah, biar juga apa? Bisa membantu kalau kita punya keluangan. Yang dibaca Ustazah Khoya tadi, surat Ali Imran 123 itu berkisah tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin di saat perang Badar. Jadi perang Badar itu, ini secara gambaran umum ya, biar mengerti dan paham.
Perang Badar itu Ustazah Al 313 orang melawan 1000 orang, itu menang mana? Hah? Kok yakin nanti? Oh, 1000-nya anak TK, 313-nya anak SMA, menang 313. Nah, 313 orang beriman, percaya sama Allah, taat sama Rasulullah, ngelawan 1000 orang yang dimusuhi Allah. Itu cara membacanya. Jangan ngelihat 1000 lawan 313, oh menang 1000. Enggak begitu cara matematikanya Allah itu. Lihat dulu nih yang 313 menjaga sholat, yang taat sama Rasulullah. Perang Badar itu puasa tuh. Ramadan. Luar biasa. Puasa, perang, menang. Keren tuh. 1000 orang 3 kali lebih banyak, ingkar sama Allah, dimurkai Allah, menjadi musuh Rasulullah, habis. Ini doanya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu mengangkat tangannya. Jadi Rasulullah itu punya hak ya. Ini termasuk khosois nubuwah, kekhususan yang boleh dikatakan hanya milik Rasulullah. Rasulullah punya hak tanda kutip mengancam Allah dalam doanya. Mengancam Allah itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Mengancam dalam artian bukan awas loh Allah, enggak gitu ya. Jadi Rasulullah mengangkat tangannya, bilang apa? Allahumma in tuhlak hadhil isabah lan tu'bad abadan. Ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan kelompok yang sedikit ini, yang 313 ini di perang Badar ini tidak dikasih kemenangan, artinya maka siapa lagi yang akan menyembahmu? Karena itu pertaruhan umat Islam. Kalau kalah di perang Badar, sangat mungkin Islam habis. Sangat mungkin Islam finish itu. Jadi benar-benar pertarungan yang sangat menentukan. Makanya Rasulullah sampai mengangkat itu. Ya Allah, kalau kau hancurkan 313, kau tidak tolong, siapa lagi yang menyembahmu? Ingat, ini hanya Rasulullah yang boleh. Kita tidak bisa. Ya Allah, saya punya hutang, kalau saya nggak lunasi hutang ini, nggak mau saya nyembah kamu. Tiba-tiba ada suara, saya side ndekku butuh. Ayo gimana, kira-kira gimana tuh? Kita tidak bisa ngancam Allah kayak gitu tuh. Ya Allah, saya pengen nikah sama dia, kalau nggak sama dia, pokoknya saya akan murtad. Alhamdulillah, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Siapa lo? Kamu, satu kampungmu, satu keluargamu, satu negaramu nggak nyembah saya, nah, ibaratnya gitu. Nggak apa-apa, ya, nggak butuh. Jadi jangan melihat ibadah itu sebagai kebutuhan Allah. Allah nggak butuh sama sekali. Kita nggak ngaji, nggak sholat, ya, nggak apa-apa. Misalnya besok sepakat 1447 Ramadan yang tinggal 80 hari lagi, ya, insyaallah kita jumpa. Allahumma amin. Kita bersepakat, ya enggak usah dah puasa yuk, biar tahu rasa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa kita mau ngancam Allah itu, mau ngatur Allah itu. Jadi perang Badar sebegitu dahsyatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan dalam firman 1, 2, 3 Ali Imran tuh, kalian tuh dalam keadaan lemah, hina, lalu kami tolong, kami bantu. Dan 1, 2, 14 dari Al-Baqarah dibaca Sudahaya di ayat yang kedua itu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang, kapan? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan itu pasti akan datang. Kapan? Sebentar lagi. Nah, sebentarnya versi Allah jangan dihitung dengan versinya manusia. Kita ini kan menganggap sebentar sesuatu yang kita cintai. Cepetnya ya. Lagi nonton film, bagus, cepetnya habis. Itu karena kita sedang
cinta, sedang senang. Coba sedang nggak senang, nunggu bis ya 15 menit, lamanya. Sedang menunggu nih, saja beli paket di gerbang, dia nunggu gerbang. Mana kurir nih belum datang. Setiap ada motor mendekat, Pak, kurir Pak ya. Di stop kurir. Kenapa? Sedang menunggu yang dia cintai. Pengen cepat-cepat. Coba sedang apa gitu, sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti sembunyi malah. Pasti menjauh, pasti tidak ingin cepat-cepat. Nah, jadi itulah watak manusia. Jadi mata ala inna nasrallahi qarib, dekat. Pertolongan Allah itu pasti datang dan dekat. Nah, jadi sebelumnya kan ayatnya berbicara tentang apa itu? Apakah kalian akan mengira, menduga kalian akan masuk surga tanpa diuji, tanpa ada gempa bumi, tanpa ada kesakitan, kesusahan. Ya, jadi tema kita tentang hikam kali ini tentang bagaimana menyikapi musibah itu sebagai sebuah pemberian. Apa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Innama yudzakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Jadi kita ketika berdoa itu jangan sok mengingati Allah, mengingatkan Allah, bukan mengingatkan Allah. Jadi dikatakan bahwasanya sesungguhnya peringatan itu hanya diberikan kepada orang yang lupa. Dan teguran itu diberikan kepada orang yang teledor, yang salah, tidak tepat ditujukan kepada Allah. Di saat berdoa, ya Allah, saya ingatkan lagi ya, saya sudah minta doa ini 3 tahun loh ya Allah, kenapa nggak dikabulkan ini? Jadi seakan-akan kita menganggap Allah itu tidak tahu, Allah itu lupa, Allah itu nggak dengar, Allah itu teledor, ya, sehingga perlu diingatkan. Nah, jadi ketika kita mengulang doa-doa kita, silahkan mengulangi, tapi jangan dengan niatan, ya Allah, kayaknya Allah nggak dengar nih. Ya Allah, saya ingatkan lagi nih ya. Nah, jadi ya begitu. Kita memahami doa itu satu, ini tulis saja. Satu, konteksnya berdoa satu ibadah. Ya, tidak sedang menagih sesuatu. Ibadah, doa itu ibadah. Yang kedua, kita tuh sedang minta. Kalau minta, kita kan nggak punya, makanya kita minta. Minta itu terserah yang punya, mau ngasih atau tidak. Jadi ustazah kalau apa ya, ya kita semua ini kan fakir, kita semua ini nggak punya apa-apa aslinya. Allah yang maha punya. Maka ketika kita minta, kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih terserah yang punya. Jadi yang pertama apa tadi saja? Doa sebagai ibadah. Yang kedua sebagai permintaan. Tapi permintaan yang tidak mesti harus dikabulkan. Terserah yang punya. Kalau mau dikasih, ya, dia berkuasa Allah. Itu ngelihat doa itu seperti itu. Yang ketiga, doa itu adalah curahan hati. Kesempatan untuk orang curhat. Curhat terbaik itu kepada Allah. Kapan? Ketika doa, ketika sujud terakhir, ketika sebelum salam, ketika waktu-waktu mustajab. Itu curahan hati terbaik. Sama teman oke, biar rilis, biar pelong. Tapi teman tidak semuanya amanah sama curhatan kita. Jangan bilang siapa-siapa ya. Baik. Cerita lagi ke temannya, jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya saya diamanahi nih. Wih, kata-katanya bagus nih. Saya diamanahi agar tidak bilang siapa-siapa. Saya bilang kamu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Siap. Dari A ke B, B ke C. Yang C, sebenarnya saya nggak mau bilang deh. Ada apa. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Itu muter itu. Jangan bilang siapa-siapa itu muter dari A sampai Z. Terus dari Z akhirnya bilang ke A lagi. Padahal nggak tahu yang A ini adalah yang punya masalah. Kamu tahu nggak? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kita ini Masya Allah ya. Yang senyum-senyum mengamalkan, yang tidak senyum-senyum menyesali. Ini masa lalu saya kayak gitu. Jadi dah menjadi rahasia umum. Jadi bukan rahasia, dah rahasia umum, rahasia tapi umum. Ya. Jadi kita ini kadang suka ya sama yang isu-isu begitu tuh, Masya Allah. Yang menarik memang begitu itu, heran saya.
Makanya di infotainment itu kan perceraian artis itu sesuatu yang paling menjadi santapan media. Seru gitu, kayaknya asik gitu. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, ya, chatnya dibongkar. Netizen Indonesia itu serba tahu, pokoknya harus tuntas. Seakan-akan nggak puas kalau nggak sampai menelisik akar-akar. Saya kemarin baru tahu ada masalah ini, Ustaz Subri, Tumblr. Ustazah Olala cerita, Jalala apa isi sosmednya? Tumblr. Saya menyangka dia sedang scroll harga Tumblr atau cari. Saya tanya, Jalala berapa harga Tumblrnya termahal? Tumblr saya mana? Ini Tumblr saja. Tumblr saya. Saya nggak liatin mereknya, nanti dicari harganya. Itu mereknya Tuku. Tuku itu bahasa Jawa itu artinya beli. Harganya dibilang mahal, enggak mahal, dibilang murah, ya agak mahal gitu. 300 ribuan. Ketinggalan di kereta. Akhirnya nuntut lah, minta rekaman CCTV. Heboh satu KRL sampai hampir ada yang dipecat. Makanya sekarang di KRL itu disarkas, disatir, ditegur, dijadikan candaan. Bagi para pengunjung, bagi para pelanggan, KRL ini harap membawa seluruh barang yang penting, termasuk tumbler. Ada tumbler sekarang pengumumannya tuh. Jadi itu jadi ledekan satu Indonesia tuh disebut tumbler. Semua barang bawaan jangan tertinggal, jangan tertukar, termasuk tumbler. Ketahuan nanti numpang di gerbong itu. Di kita itu kadang ya jangan nyusahin orang ya. Kalau emang kelalaian kita ya memang ya sewajarnya tanya, kalau ndak ada ya coba ikhlaskan, itu kesalahan kita. Jangan geger satu ini. Tumbler itu ini ya, bagi yang nggak tahu, tumbler tuh termos atau botol lah, zaman sekarang lebih nyebutnya kece-nya. Nah, itu ternyata akhirnya saya muncul di beberapa hari ini, selain musibah tumbler, sampai saya tahu nama perempuan itu. Nah, jadi kepo kita jadinya. Jadi ketika kita berdoa begitu, berdoa jangan mencoba ketika kita minta itu niatnya saya ngingetin Allah, saya memaksa Allah untuk mengabulkan, dan saya marah kalau nggak dikabulkan. Manusia itu kan kurang ajarnya begini, karena dia sudah merasa taat, ibadah dia kerjakan, dia merasa berhak untuk mendapat jawaban doa. Ini salahnya. Jadi usi nafsi wa iyyakum, kalau kita rajin sholat yang fardu dan sunnah, puasa yang fardu dan sunnah, sedekah kita nggak main-main. Lantas dengan itu semua itu yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, kecil sekali, lalu kita merasa saya berhak ya Allah mendapatkan apa yang saya inginkan, saya berhak ya Allah dikabulkan doa saya. Mana dong janjinya? Jadi ketika sudah begitu, berarti kita sudah mengandalkan amal kita. Padahal kita beramal tuh biar Allah suka, Allah ridho. Syukur-syukur dibantu, syukur-syukur dijaga, syukur-syukur dikabulkan. Oke, kita skip dulu, kita setelah azan kita sambung 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أكبر. الله لا إله إلا الله. الهدي لن شرف وذرة عليه ودايا Jazakallah. Sadaqallahu wa alhamdulillah. Suara bawah. Suara bawah. Keren. Ya, kita lanjut. Jadi mari koreksi pemahaman kita tentang doa. Yang pertama dia adalah ibadah, yang kedua minta. Itu adalah permintaan, kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih jangan maksa, jangan marah. Yang ketiga itu adalah kesempatan kita untuk curhat kepada Allah. Kita melaporkan, meskipun tanpa kita laporkan pun Allah itu pasti tahu. Jadi jangan sampai niatan doa itu mengingatkan, apalagi mengancam. Karena Allah itu mustahil lupa, Allah itu mustahil cuek, mustahil teledor terhadap hamba-hambanya. Kalau kita sama manusia kadang kita lupa, makanya diingatkan. Kita teledor, makanya kita ditegur. Tapi Allah tidak berlaku itu semua. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tuh ngantuk saja enggak, apalagi tidur. Ya, jadi semua kelemahan yang ada dalam manusia itu tidak melekat dalam diri Allah. Mengantuk, tidur itu kita. Allah tidak. Lupa, teledor itu kita manusia, Allah itu tidak. Maka tidak mungkin, tidak pantas Allah itu ditegur, Allah itu diingatkan, Allah itu dikasih nasihat untuk ini kan enggak, karena Allah itu mustahil lupa, mustahil sifat-sifat yang mengurangi kesempurnaannya. Makanya dalam Islam itu ada kata-kata, ada zikir yang sangat utama, itu subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau Allah kita akui sebagai maha suci, berarti tidak ada kelemahannya Allah itu. Ketika kita zikir subhanallah 33 kali, bayangin Allah ini suci, Allah ini suci, Allah ini suci. Bukannya suci, tapi maha suci. Jadi setiap kita menggambarkan Allah kayaknya tidak bisa begini, enyahkan, singkirkan, hilangkan itu. Karena Allah itu pasti maha sempurna. Allah maha suci, maha suci, maha suci, maha suci. Kita yang penuh dengan kekurangan. Jadi doa itu kita pahami sebagai tiga hal tadi, tidak sedang mengingatin Allah, mengingat atau apalagi mengancam Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan lagi untuk mari siapa yang punya kelonggaran, ya, kelonggaran rezeki, pakaian, barang-barang, bahan-bahan ya, yang tidak mudah basi, tidak dalam bentuk cairan, karena ini kan pengirimannya panjang.
panjang, jauh, lama. Saya yakin di setiap titik itu sudah berangkat banyak bertonton pengiriman. Jadi kita jangan menyusahkan lagi kurir, jangan nyusahin lagi tempat-tempat pengiriman yang sudah sukarela memberikan penawaran gratis ini dengan nanti packingnya nggak sempurna, bocor, becek, rusak, basi, bau dan sebagainya. Jadi kirim yang kering, yang awet, yang tahan lama, yang bisa bertahan di masa yang cukup panjang. Karena kalau dilihat daripada dampaknya ini nyaris seperti tsunami, bahkan lebih ya. Jadi tsunami itu kan Desember 2000 berapa Bro? 2004 ya. Itu wah, Masya Allah. Saya punya kawan Bapak Ibu. Saat itu saya kelas 5 di Gontor. Dia bapak sama adiknya sampai sekarang nggak ketemu. Jadi dia di Gontor, bapak sama adiknya nggak ketemu, artinya tersapu begitu, nggak ketemu. Jadi sama orang-orang di Gontor, orang-orang Aceh semua dikasih gratis biaya pendidikan sampai selesai karena sebagai bentuk solidaritas dan perhatian. Itu nggak ketemu. Kesana pun sia-sia, nggak ada yang disambangi, nggak ketemu. Jadi udah pemakamannya adalah tanah Aceh itu. Jadi Masya Allah ya, kita serba, kalau pikir-pikir manusia tuh rentan, fragile ya. Kalau ngirim paket ada tulisan fragile itu kan gambarannya apa tuh? Gambarnya apa tuh? Gelas pecah. Itu artinya kita rentan betul. Kita hidup di tepi pantai, resiko tsunami. Kita hidup di tepian gunung, longsor. Carikan saya tempat yang paling aman di dunia ini. Ayo sebutin satu, saya kasih jawabannya. Mana? Di mana? Di langit. Masanya kita nggak bisa tinggal di langit. Yang masuk akal. Di goa nanti tertimbun. Ya. Jadi Masya Allah ya, manusia itu begitu. Buat bangunan dari beton, kalau gempa bisa jatuh, selesai. Oh, buat dari kayu aman, kebakaran. Dari besi semua, listrik sama petir lawannya. Jadi emang semua itu punya resiko, betapa manusia ini rentan sekali. Kita ini rentan, lemah. Makanya kalau nggak Allah jaga kita, lindungi kita, saya sudah sampaikan, 1 detik saja nih rotasi bumi berhenti, mati kita semuanya. 1 detik itu. Gimana kita mau mengingkari keesaan Allah, kehebatan Allah? Jadi begitu ya. Jadi kita kalau melihat musibah itu, kita lihat bisa jadi ini hikmah pembelajaran bagi kita. Dan saya tutup dari satu pandangan daripada Muhammad Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan urudul faqat a'yadul muridin, adanya, munculnya kesulitan, kesusahan, musibah itu adalah hari raya. Ini menarik nih. Hari raya bagi orang-orang yang menginginkan Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mengenal Allah. A'yad itu diambil dari kata Aid. Aid ada Aidul Fitri, Idul Adha itu kembali kepada fitrah. A'yad itu artinya hari-hari raya. Kenapa dikatakan musibah itu adalah justru hari raya bagi orang-orang yang mengenal Allah? Itu kenapa? Karena bisa jadi di saat musibah datang, dia semakin dekat. Kita terus terang lah, kita ini secara umum ya, umumnya kita semakin dekat sama Allah, mengenal Allah, datang kepada Allah itu saat susah. Itu seringnya begitu, sering sekali, jarang sekali. Hebatlah kalau dalam keadaan lapang, longgar, ingat Allah itu hebat banget. Tapi umumnya kita ingat sama Allah, kembali kepada Allah, mengadu pada Allah, bersimpuh, sujudnya lama, nangis, berderai air mata, menyesali, mengakui kelemahan kita di saat susah. Makanya dikatakan adanya musibah-musibah itu bisa jadi menjadi jalan orang untuk kembali kepada Allah. Makanya dikatakan hari raya. Nah, jadi hari tempat untuk membebaskan kedekatan kita kepada Allah semakin dekat. Jadi jangan selalu kita lihat musibah itu ya jelas kita susah, kita sedih, kita menyesal. Tetapi
pasti ada sesuatu yang baik. Salah satunya kedekatan emosional kita sama Allah. Orang tuh biasa kalau udah dipuji musibah, hatinya lebih peka, sehingga terbuka dia, sehingga lebih lebih siap membersihkan diri. Maka dikatakan di sini, saya tutup ya. Ini kalimat terakhir. Nah, ini rubbama wajadtal mazida fil faqat. Bisa jadi, mungkin kata Ibnu Athaillah, kamu mendapatkan keutamaan, mendapatkan mazid, kelebihan itu di saat musibah, di saat bencana. Mala tajidhu fis shaumi was shalah. Sesuatu yang kamu dapatkan di musibah itu bisa jadi tidak kamu dapatkan saat kamu sholat sama puasa. Jadi jangan sangka pemberian Allah, hikmah ketenangan lahir batin itu hanya kita dapatkan ketika pas sholat sama puasa. Sholat kita tenang, setelah sholat kita tenang, setelah puasa kita rasa tenang, nyaman, itu pasti. Tetapi ada poin-poin dalam hidup ini, dalam agama Islam itu yang kita baru dapatkan keindahannya justru tidak cukup hanya dengan puasa dan sholat kita. Saat kita dapat musibah, di situ kita ngerasa, ya Allah, rasa mengakui Allah itu kadang lebih hebat di luar sholat. Ada yang begitu. Ya, kita ini kan beda-beda pengalamannya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ingat ya, pendapat ulama itu bukan Quran, pendapat ulama itu bukan hadis, tetapi bisa direnungi maknanya. Beliau bilang apa? Bisa jadi kamu mendapatkan kelebihan keutamaan itu saat sedang ditimpa musibah, yang mana kelebihan keutamaan itu tidak kamu dapatkan di saat kamu sedang sholat dan puasa. Ini coba renungi nih, bisa jadi banyak hal-hal di luar sholat dan di luar puasa, tetapi kita bisa dapatkannya di saat kita susah. Begitu. Jadi kadang orang tidak merasakan kebesaran Allah, cuma lisannya bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi tidak benar-benar mengakui Allah itu Maha Besar. Tapi di saat ada musibah baru melihat Allahu Akbar, baru ngerasa Allahu Akbarnya, takbirnya itu lebih mantep, lebih masuk gitu. Nah ini ya, jadi kita melihat ibadah kita ini perlu ditopang dengan tadabbur, perlu ditopang dengan kesadaran bahwasanya di saat musibah pun kita bisa mendapatkan kebaikan, kita bisa mendapatkan hikmah, kita bisa mendapatkan pelajaran. Orang yang lulus dalam hidup ini Bapak Ibu adalah orang yang lulus menghadapi masalah dalam hidupnya. Ya, ketika dia musibah, dia apa? Dia ingat Allah, tetap taat. Susah itu. Saat musibah tetap sholat, saat musibah tetap ingat Allah, itu susah, berat. Nah, makanya kita bayangkan, kita dulu pernah gempa ya. Kita pernah gempa, gimana rasanya tidur di kemah, di pengungsian, nggak nyaman, nggak enak, nggak tenang, nggak nikmat, serba susah. Air susah, listrik susah, makanan mungkin agak melimpah, tapi mimi terus. Ya, banyak orang bisulan saat itu tuh. Mie telur. Bukan tidak bersyukur, tapi memang begitu faktanya. Mimi itu dari seantero negeri datang. Nggak ada tuh sari mie, Indomie itu malah lenyap dari muka bumi. Ada mie dari Riau, dari Bengkulu, dari Samarinda, dari Banten. Saya kan ngeliatin itunya tuh, pabrikannya tuh, air minum tuh, Brio, dari mana-mana merek Narmada nggak ada, dia juga kena gempa. Ya. Itu air minum dari mana? Nah, jadi saya agak kesal itu kalau ada yang bilang seharian gempa daripada COVID. Jangan bilang gitu, saya bilang. Iya, bolehlah orang tuh memilih, tapi musibah itu bukan pilihan ganda ya yang harus dipilih. Seharian gempa pada COVID apa kena? Pas gempa tetap kita mau mangan bantuan lu. Pas COVID susah. Dua-duanya enggak enak, tapi jangan bilang sarean. Sarean ini dari bahasa apa gitu. Mendingan. Jadi enggak enak. Musibahnya enggak enak. Semewah-mewahnya rumah sakit, lebih nikmat tidur di rumah. Rumah sakit itu ranjangnya 250 juta. Pencet naik, turun.
Canggih, tapi apa mau di sana? Enggak mau. AC ya, cukup Bu Haji ya. Cukup, lelah, pengen cepet pulang. Yang nunggu pengen cepet pulang, yang ditunggu pengen cepet pulang. Lihat matahari itu nikmatnya ternyata. Ya, AC ini ber-AC, tehel, keramik, semua makanan dianterin. Tinggal ini aja penyembuhan, tapi enggak mau. Gimana? Iya, bentar-bentar dibersihin, nyapu, ya. Jadi rumah itu adalah baiti jannah, itu betul itu ya. Ya, jadi yang sakit itu nggak enak, yang menunggu itu juga butuh sabar itu. Ya, banyak hal yang dikorbankan dan seterusnya. Jadi semoga kita bisa lebih melihat musibah itu sebagai sebuah karunia Allah ya. Di sebalik itu pasti ada hikmahnya, sambil kita tetap menjaga alam, jaga lingkungan. 1 menit terakhir saja. Misalnya kemarin saya bilang kita punya hutang menanam pohon berapa saja? 70. Ya, saya perbaiki, saya koreksi. Tuan Guru Hasanain Juwaini itu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain. Itu kakak kelasnya Mudir Bayan tuh. Beliau pernah bilang begini, kita itu dalam hidup itu berhutang 127. Berapa? 120, bukan 70 ya, 127 jenis tumbuhan atau buah. Hitung ya, mangga, duren, tomat, cabai, kul, bayam, kangkung, kelor. Hitung tuh. Minimal 127 minimal setiap manusia. Timun dan seterusnya. Sejumlah itu kita kalau bisa tanam. Bukan jenisnya harus tanam 127 berbeda, tapi minimal 127 pohon atau 127 tumbuhan sebelum kita mati. Sebagai apa? Balas budi kita kepada alam, balas budi kita kepada orang-orang sebelum kita. Nah, jadi tinggal dihitung nih, udah berapa kali kita nanam pohon. Ya, jangan-jangan boleh puji udah 300 jenis tumbuhan, bukan 127. Kan bisa jadi kan, tapi artinya kita kalau nggak bisa nanam jangan ngerusak gitu saja ya, Insya Allah. Jadi itu bagus. Beliau dapat Kalpataru. Kalpataru itu apa? Nah saja penghargaan apa Kalpataru? Follower terbanyak atau apa? Kalpataru ini apa? Nanti searching ya, penghargaan Kalpataru. Nah beliau itu dapat itu, diundang ke Filipina juga, ada Ramos Moncescu karena pemerhati alam dan seterusnya. Jadi banyaklah jalan-jalan di Bil itu pohon-pohonnya banyak dari beliau. Ya, dulu kan mau gersang Bil itu. Sepanjang jalan jalur utara dia kan selatan ya. Ring road itu. Itu orang-orang Nurul Haromain yang banyak. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Nah, ini tinggal 80 hari kurang Ramadan, nanti insya Allah ketika akan masuk bulan Sya'ban kita sudah mulai persiapan materi-materi persiapan ya tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini perlu digalakkan di 3, 4 atau bahkan 5 pertemuan, karena ibadah puasa itu ibadah yang panjang ya, 1 bulan, dan itu perlu bekal, perlu ilmu, perlu pembiasaan. Saya ingatkan yang masih punya hutang ya, yang punya hutang bayar. Jangan sampai Ramadan datang masih punya hutang. Kalau saya ditanya Ustaz, kalau saya masih punya hutang bagaimana? Pernah ada seorang wanita bilang, Ustaz saya fidyah saja. Simple katanya. Boleh, tapi kalau dia tanya sama saya bilang fidyah plus ganti puasa. Nyesel saya nanya Ustaz Arif ya, tanya Ustaz lain. Jadi gini, kalau punya hutang 1446 Ramadan kemarin, selesaikan sebelum Ramadan 1447. Kejar itu, masih ada waktu sekitar 80, selesaikan. Kalau sampai 1447 masih ada hutang,
setelah Ramadan di bulan Syawal, bayar puasanya plus fidyah. Jangan enaknya aja fidyah aja. Fidyah itu boleh siapa? Orang tua yang tidak memungkinkan baginya puasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan itu artinya tidak, harapan untuk sembuh itu kecil sehingga dia tidak bisa puasa, itu fidyah. Tapi kalau masih seger, buger, sehat, anaknya terus tiap tahun produksi, ya, makanya kalau bisa dijadwalin lahiran jangan bulan Ramadan gitu loh. Gimana caranya tuh? Termasuk itu ya, 1 bulan full ya. Nah, gimana rasanya tuh? Susah. Gantinya yang susah itu puasa Ramadan ya. Di saat yang lain nggak puasa, kita puasa, nyakit itu. Lebih enak tuh puasa, yang puasa kita puasa. Jadi silahkan. Ini saja calon-calon ibu di program Ramadan ibadah, luar Ramadan oe-oe. Ramadan ibadah, luar Ramadan oe-oe lagi, nggak apa-apa. Ada wali itu setiap tahun itu, ya anaknya baru kelas berapa tapi hampir tiap tahun itu, Masya Allah. Ya itu rezeki lah. Kita tutup karena nggak ada MC nih. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sholat. Saja, saya itu. Besok ya? 13 ya? Oh, berarti Kamis, Jumat, Sabtu ya? Nah, yang longgar 3 hari berturut-turut 3, 4, 13, 14, 15. Insyaallah. Oke, nanti kan? Taruh di bawah dulu sebentar.